오늘 밤만 좀 같이 있어주면 안 돼요? Hai guys, apa kabar kalian? Ketemu lagi ya di channel aku, Anggi Berlina. Kali ini aku akan ceritain drama Korean terbaru yang berjudul Island. Serial terbaru Korea ini dibintangi oleh Kim Nam Gil yang berperan sebagai Fan dan Lee Da Hee sebagai Miho. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja menuju TKP. Pada masa lalu, tepatnya berada di Pulau Tamra, terjadi pertikaian antara para dewa dan makhluk hidup. Untuk mencegah kembalinya kekacauan itu, darah 46 anak dewa akhirnya disegel dan dijadikan sebuah patung bernama Dol Harubang. Pada masa kini, sepasang pengantin beserta fotografernya sedang menuju ke lokasi patung Harubang berada untuk mengambil sesi foto pre-wedding. Pasangan pengantin itu pun cukup terkagumkan dengan keindahan yang ada. Namun, keindahan tersebut juga disertai dengan energi aneh yang dirasakan oleh pengantin wanita. Tanpa memperdulikan hal itu, mereka pun bersiap untuk melakukan sesi foto. Saat itulah, tanpa mereka sadari, tiba-tiba patung Dorobang mulai retak. Ditambah lagi, ternyata dari kejauhan ada seseorang yang mengawasi mereka. Secara mengejutkan, patung Dorobang hancur dan meninggalkan 2 lubang besar. Terjadilah hal yang aneh, asap hitam pekat keluar dan merasuki kedua pasangan tersebut. Sedangkan sang fotografer yang tidak memperhatikan, sangat merasa kebingungan. Karena kedua pasangan cinta itu menghilang sekejap mata. Tak hanya itu, sang fotografer juga dikejutkan dengan kemunculan sesuatu ke arahnya. Dengan refleksnya, dia pun menginjak sesuatu tersebut. Pasangan pengantin itu pun terlihat berubah menjadi sedikit menyeramkan, dengan munculnya tanduk dari tubuh mereka. Saat itu pula seorang pria tampan muncul dengan gayanya sembari tersenyum. Sekejap itu pula pengantin pria langsung menyerang sang fotografer. Namun, dengan kekuatan magiknya, pria tampan itu pun beraksi menghentikannya. Episode pertama, drama Korea Island pun dimulai. Di sebuah pegunungan, nampak seorang wanita yang sedang kerasukan. Terlihat pula 2 orang pria berjalan dengan langkah yang terburu-buru. Salah satu pria yang nampak seperti sang bos, menyuruh untuk memanggil Giovanni. Karena secara mengejutkan, sebuah kertas lukisan tiba-tiba mengeluarkan cairan merah. Pria yang bernama Giovanni itu pun bergerak cepat menyembuhkan wanita itu. Mereka berdua, yang ternyata merupakan pader, membicarakan keamanan dunia yang mulai terancam oleh roh jahat, dan hanya wanita yang tergambar di lukisan itulah satu-satunya orang yang bisa menghentikan ancaman itu. Pada lukisan itu pula terlihat pria berbaju hitam itu menusuk sang wanita, dan yang lebih mengejutkan, ramalan yang mereka percaya itu juga mengatakan bahwa sang pria tersebut masih hidup untuk memenuhi takdir. Il destino
condurrà nuovamente su quell'isola. Pimpinan Pader pun tak ragu mengutus Giovanni untuk menjaga wanita tersebut demi melindungi dunia. 어떠한 제약도 없이 Di tempat lain, seorang wanita cantik terlihat sedang berbicara tentang lukisan yang akan dipajang di seluruh kamar hotel Daehan. 쏟아지는 웅장한 폭포. Namun pembicaraan itu sempat terhenti karena sanggahan dari seorang wartawan. 재개점이나 되는 작품들을 더 사드렸다는데 정확하게 얼마입니까? Bukannya marah, sang wanita justru membalas sanggahan itu dengan senyum dan bersedia memberi lukisan, seandainya ada lukisan yang diinginkan wartawan tersebut. Berhasil dengan program promosinya, sang wanita cantik yang bernama Won Mi-ho merayakannya dengan makan malam sembari bercerita, ditemani sekretaris lucunya dan sang paman. Tanpa ragu, sang paman pun memuji Mi-ho dengan penuh kelembutan dan mengatakan bahwa dia ingin berkebun di Pulau Jeju saat masa pensiunnya. 제주도 가서 한라봉농사 지을 겁니다. Saat sedang asik bercerita itulah, dari kejauhan nampak seorang wanita berjalan ke arah mereka. Nah guys, ternyata dia adalah bibi dari Mi-ho dan sekaligus pemilik saham dari Hotel Daehan. 호텔 일을 기사를 통해서 알았네. Sang bibi sedikit kesal pada Mi-ho, karena promosi yang dilakukan Mi-ho ternyata tidak melibatkan sang bibi sedikitpun. 아, 맞다. 호텔 지분 40%는 대한그룹, 25%가 압박. Dengan santainya, Mi-ho pun menjelaskan kepemilikan saham masing-masing. Mendengar hal itu, bibi semakin kesal. Mi-ho pun langsung menjawab dengan menohok dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya ahli waris dari grup Daehan. Dengan tatapan sinisnya, bibi langsung memilih pergi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Mi-ho dihadang dengan sengaja. 강 실장님. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. 그쪽이 먼저 끼어든 거 아니에요? 운전한 사람이 사고를 해야지. Mi-ho pun langsung mengambil tindakan. Sang pria besar itu berhasil di take down. Ternyata benar, para perusuh itu sengaja melakukannya untuk merekam hal yang Mi-ho lakukan. 회장의 딸이자 유력한 대한그룹 후계자인 원미호 씨로 Para 밝혀지면서 pemilik saham langsung melakukan rapat darurat karena nilai saham perusahaan menurun drastis hanya karena sikap dari Mi-ho. Namun, Mi-ho pun mengetahui bahwa semua kekacauan itu adalah ulah dari sang bibi. 얘 너 오늘 무기 너무 좋다. Saat bertemu dengan sang ayah, yang juga merupakan presdir grup Daehan untuk menjelaskan, ayah pun langsung menyela 이게 어떻게 된 거냐면요. 설명할 거 없다. dan tak menerima penjelasan apapun dari Mi-ho. 불매운동은 얼마나 손해를 볼지. 지금 이거 다 고모가 그런 거예요. Kemudian sang paman menyarankan pada Mi-ho untuk pergi sementara waktu menenangkan diri. Di hadapan ayah, Mi-ho bertekad akan menjaga sikap dan membuktikan pada ayah bahwa dia layak untuk menjadi sang penerus grup Daehan. 아저씨, Setibanya di luar, sang paman malah memuji teknik takedown yang Mi-ho lakukan. Dan tentu saja, paman tak lupa menyarankan Mi-ho untuk menjadi guru di sekolah Pulau Jeju. 제주도요? Karena, setelah pensiun, paman juga memiliki keinginan untuk berkebun di sana. Mi-ho setuju akan hal itu, dengan syarat bahwa SMA Tamra lah tempatnya mengajar. Mi-ho dan sekretaris lucunya terlihat sudah berada di pesawat. Setibanya di Bandara Jeju, mereka berdua langsung dikerumuni para wartawan yang menunggu. Dengan sigap, sekretaris Kang menghalau mereka dan menyuruh Mi-ho untuk pergi terlebih dulu. Akhirnya, Mi-ho tiba di pintu keluar utama bandara. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di sebuah hutan, terlihat seseorang berjalan dengan santainya. Bersamaan dengan itulah, tiba-tiba langkah Mi-ho terhenti oleh sebuah gelombang kejut. Seorang nenek di hutan itu pun dengan terkejut merasakan hal yang berbeda.
bahwa area sekitarnya berubah penuh dengan kehidupan. Sedikit merasa aneh dengan hal yang dialaminya, namun Miho langsung menuju area parkir D, tempat mobilnya berada. Namun, langkah Miho kembali terhenti saat sebuah helaan nafas terdengar. Ternyata, di antara susunan mobil yang padat, sesuatu yang aneh terlihat. Tak diduga guys, sang pengantin perempuan terlihat melahap sesuatu. Lebih mengejutkan lagi, dia pun ternyata mengenali Miho. Spontan saja, Miho langsung menjerit berlari ketakutan. Mengendap-endap, Miho bersembunyi di balik mobil-mobil, sembari memperhatikan keberadaan sang monster pengantin. Sempat sedikit mengelabui, dan memiliki waktu untuk melarikan diri. Namun akhirnya, Miho kembali dikejar. Hingga pada akhirnya, Miho berhasil bersembunyi di dalam box sebuah mobil. Dalam keadaan terdesak itulah, langkah cepat seorang pria keren terlihat. Dan seketika langsung menyerang dengan manja. Terjadilah aksi yang memukau. Miho yang melihat dari kejauhan, hanya diam terpukau. Aksi saling tatap penuh cinta pun tak terhindarkan. Sang pengantin perempuan itu berhasil dicacah manja dengan indah. Hingga pada akhirnya, gelombang kejut kembali terjadi pada Miho dan membuatnya tak sadarkan diri. Saat tersadar, Miho sudah berada di sebuah kamar dan ditemani oleh sekretaris Kang beserta sang paman. Miho kemudian sedikit mengulas kejadian yang terjadi sebelumnya dan bertanya tentang pria berbaju hitam. Namun, sang paman langsung menenangkan Miho. 검은 양복이요. 어찌됐든 다친 곳이 없어서 다행입니다. Tak lama kemudian, Miho ditemani sekretaris Kang, menikmati keindahan kamar barunya yang berada di pinggir pegunungan. 진짜 검은 양복 입은 사람 못 봤어? Oke guys, lanjut di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum. 아니 너 꼭 이런 데서 지내야 하나? 응? 여기 무슨 비밀 요새 같다.